Salam sejahtera di dalam kasih Kristus Kepala Gereja, kepada sahabat-sahabat, warga GPIB, pencinta program Morning Call dan Night Call GPIB yang diberkati Tuhan. Saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya saya mengajak kita bersama masuk di dalam doa mohon bimbingan Allah sebelum kita membaca dan merenungkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami akan baca firman-Mu saat ini. Urapi pikiran dan hati kami dengan Roh Kudus, agar kami diberikan hikmat untuk mengerti dan melakukan firman Tuhan di dalam hidup beriman kami. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab bagi kita bersama saat ini terambil dari kitab Imamat, Imamat pasal 21 ayat yang ke-21. Imamat 21 ayat yang ke-21 menyatakan, setiap orang dari keturunan Imam Harun yang bercacat badannya, janganlah datang untuk mempersembahkan segala korban api-apian Tuhan. Karena badannya bercacat, janganlah ia datang dekat untuk mempersembahkan santapan Allahnya. Demikianlah firman Tuhan bagi kita bersama. Haleluya. Saudara-saudaraku, kekasih-kekasih Tuhan dimanapun saudara berada, bacaan firman Tuhan masih terkait dengan prosesi pentabisan seorang imam di dalam kehidupan bangsa Israel. Harun dan anak-anaknya ditabiskan oleh Allah melalui Musa di dalam sebuah prosesi yang sangat sakral dan kudus. Sebab Allah yang disembah dan diimani Israel adalah Allah yang kudus. Karena kekudusan Allah lah, maka seluruh aspek yang hadir di dalam dan di tengah-tengah kebersamaan dengan Allah, apakah itu seorang imam, apakah itu umat, maka mereka juga harus ada di dalam kekudusan. Saudara-saudara, sepintas bacaan ini dapat ditafsirkan bahwa Allah ternyata Allah yang diskriminatif terhadap umat yang ada di dalam kategori cacat fisik. Seakan-akan mereka yang cacat sejak lahir atau mereka yang mengalami ketidaklengkapan bagian-bagian tubuh tidak diperkenankan dan tidak layak untuk mempersembahkan korban bagi Allah. Saudara-saudaraku, ini bukan soal diskriminatif atau ketidakadilan dari Allah kepada umatnya, tetapi prinsip yang dipegang adalah bahwa Allah mencintai dan menghendaki kekudusan umatnya. Oleh sebab itu, peringatan yang disampaikan oleh Musa kepada Harun dan anak-anaknya ini menjadi sesuatu yang juga dapat menjadi peringatan bagi saudara dan saya sebagai gereja dan umat Tuhan. Mungkin tidak berbicara tentang cacat fisik, tetapi cacat rohani seringkali menjadi bagian di dalam kehidupan kita sebagai gereja Tuhan. Cacat rohani ketika hati, pikiran, seluruh indera yang ada di dalam diri kita tidak dipakai, dipergunakan, tidak dikhususkan untuk hormat dan kemuliaan Allah. Kita tidak hidup di dalam kekudusan, kita tidak hidup di dalam kekusukan dalam relasi kita dengan Tuhan. Oleh sebab itu, sebelum kita beristirahat malam hari ini, mari saudara, firman Tuhan mau mengingatkan kembali kepada kita agar sebagai gerejanya kita memiliki hal-hal yang kudus di tengah-tengah relasi dengan Tuhan dan sesama. Ini bukan soal fisik, ini bukan soal kelengkapan dari organ-organ tubuh manusia atau yang saudara dan saya miliki, tapi ini soal hal-hal yang terkait dengan spiritualitas kita kepada Allah. Bagaimana ketika kita menjalin hubungan dengan Allah, kita menjalin relasi dengan Allah, haruslah di dalam dan didasari pada kekudusan, pada kesetiaan,
pada ketaatan yang totalitas. Kita tidak bisa hanya menyembah kepada Allah dan percaya kepada Allah, tetapi kita mendua hati, tetapi kita tidak setia, kita tidak taat, kita tidak kudus, kita mencemarkan pikiran dan hati kita pada hal-hal duniawi. Maka apa yang terjadi di dalam kehidupan Israel ketika imam-imam diingatkan, Harun dan anak-anaknya diperingati agar keturunan mereka tidak boleh bercacat untuk menghadap kepada Allah yang kudus, maka kita juga diingatkan sebagai gereja Tuhan, sebagai umat Allah, untuk juga tidak cacat spiritualitas kita ketika kita juga menghadap dan menghampiri kekudusan Allah. Kekasih-kekasih Tuhan, biarlah kehidupan di masa pandemi yang kita jalani saat ini tidak melunturkan keimanan kita, tidak membuat kita tidak menjadi umat yang kudus, umat yang taat, umat yang setia, umat yang tekun di dalam Allah. Namun di tengah-tengah kesulitan, penderitaan, dan juga masa-masa sulit saat ini, mari tetap nyatakan kekudusan, mari tetap nyatakan kesetiaan dan ketaatan untuk senantiasa mengandalkan Tuhan secara totalitas di dalam kehidupan kita. Bersama saya, Pendeta Charles Manukuti, Ketua Majelis Jemaat GPIG Ebenezer Gianyar Bali, saya menyampaikan salam kasih kepada saudara dimanapun saudara berada. Tuhan memberkati. Amin. Saudaraku, mari kita satu hati di dalam doa. Tuhan, di saat ini kami bersyukur untuk lawatan firman-Mu. Kuduskanlah pikiran, hati, dan tubuh kami untuk senantiasa layak di hadapan Tuhan, menyembah Tuhan, dan beriman kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami akan beristirahat. Tuhan, tutup bungkus kami dengan kuasa Tuhan, agar kami boleh melewati malam ini, dan esok hari kami boleh kembali beraktivitas, kami boleh kembali melayani Tuhan dan sesama di dalam tubuh yang kuat. Jauhkan kami dari segala sakit, jauhkan kami dari segala ancaman virus corona saat ini, supaya kami umat Tuhan selalu ada di dalam tubuh yang sehat. Terima kasih buat firman-Mu, terima kasih untuk kami boleh terus mendengar dan hidup di dalam kebenaran sabda Allah. Ampuni dosa dan salah kami ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.